Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan daring ini. Perkenalkan, saya Ida Rumia Manurung, salah satu dosen pengampu mata kuliah Genetika Tumbuhan, Program Studi Agribisnis semester 3, Fakultas Pertanian. Di mata kuliah ini, saya akan membawakan pertemuan 1 sampai 8. Sedangkan pertemuan 9 sampai 16 akan dibawakan oleh Prof. Sri Hartati. Kita langsung masuk ke materi kuliah hari ini. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian genetika, ruang lingkup genetika, serta peran genetika tumbuhan. Namun sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas tentang kontrak kuliah. Kontrak kuliah, di mana rencana pembelajaran semester diakses di Spada. Sebelumnya teman-teman sudah diberikan info kelas pada Genetika Tumbuhan semester 3 program studi agribisnis ini dan masuk ke kelasnya masing-masing. Yang kedua, perkuliahan, penugasan, dan ujian sebanyak 16 kali, di mana masing-masing ada 2 sesi 50 menit. Pembelajaran ini diselenggarakan di kelas daring sesuai jadwal. Pembelajaran ini menerapkan metode student-centered learning, di mana peserta siap dengan pola diskusi, aktif mencari dan memperluas bahan pembelajaran. Jangan lupa rekan-rekan mahasiswa mengisi presensi dengan OCW UNS. Evaluasi atau penilaian diperoleh dengan ujian tulis atau tugas atau kuis. Nilai yang dapat diperoleh memiliki skala 0 sampai 100, di mana nilai A 85 atau lebih dan nilai lainnya terlampir seperti pada tayangan slide. Nah, demikianlah kontrak kuliahnya. Selanjutnya, kita ke materi. Genetika tumbuhan. Diawali dengan apa pemahaman kita tentang genetika. Genetika berasal dari bahasa Latin, yaitu genos. Genos sendiri berarti suku bangsa, asal-usul, atau asal mula kejadian. Bila diartikan secara harfiah, genetika merupakan ilmu yang mempelajari pewarisan sifat, keragaman sifat, dan pengaturan sifat makhluk hidup. Ilmu ini merupakan salah satu cabang dari ilmu biologi. Seperti pada tayangan slide, rekan-rekan dapat melihat ada gambar jagung dengan biji yang berwarna-warni, ada biru, hijau, ungu, dan juga ada gambar alpukat yang dagingnya tebal, bijinya kecil, lalu ada gambar durian, jambu, anggrek, dan tanaman lainnya yang memiliki kekhasan dibanding dengan spesiesnya yang lain. Apa saja ruang lingkup cabang genetika? Ada cabang murni genetika, yaitu genetika molekuler, genetika sel atau sitogenetika, genetika populasi, genetika kuantitatif, dan genetika perkembangan. Untuk cabang murni genetika ini sendiri akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Genetika dapat diterapkan di genetika kedokteran, ilmu pemulihan tanaman, terutama pertanian, dan rekayasa genetika atau rekayasa gen. Prinsip-prinsip dasar genetika. Yang pertama, sifat tampak yang pada makhluk hidup itu ditentukan oleh 2, yaitu faktor keturunan atau genotipe dan dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, faktor-faktor penentu sifat keturunan atau gen terdapat pada kromosom yang berada dalam inti sel. 3. Mekanisme pewarisan sifat berlangsung melalui perbiakan seksual, yaitu pembentukan sel kelamin dan fertilisasi. 4. Sifat yang dibentuk oleh lingkungan, misalnya latihan, itu tidak diwariskan. Ada beberapa istilah yang saya berikan warna berbeda pada tayangan slide ini,
dan ukuran hurufnya sedikit lebih besar, yaitu ada istilah fenotip, genotip, gen, kromosom, sel kelamin, fertilisasi, dan tidak diwariskan. Istilah-istilah ini akan kita bahas lagi lebih lanjut di pertemuan yang berikutnya. Pada gambar berikut, rekan-rekan dapat melihat ada gambar variasi tumbuhan. Kita bisa lihat di tayangan slide beberapa spesies tanaman, mulai dari bit sampai timun, dari zaman dulu hingga saat ini. Bagaimana keragamannya di zaman dulu dan di saat ini? Teman-teman silahkan memberikan pendapatnya. Apa tafsiran Anda mengenai gambar berikut? Buah biasa dapat diubah menjadi buah yang tahan terhadap serangan hama. Caranya lewat modifikasi gen. Modifikasi gen yang seperti apa? Yaitu penghilangan fragmen DNA oleh insect-resistant bacteria. Itu salah satu peran genetika tumbuhan. Bisakah rekan-rekan menyebutkan apa saja peran genetika tumbuhan? Nah, untuk selanjutnya akan kita bahas lagi di pertemuan yang berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silakan rekan-rekan menyampaikan pertanyaan dan tanggapan mengenai materi hari ini. Kita akan melanjutkannya dengan sesi diskusi. Terima kasih.